Baik, kita mulai kuliah pertama kita di mata kuliah Internet of Things ya. Ya, materi sudah saya pasang di Learning, kamu bisa membaca dan download ya. Mempelajari sendiri nanti jika ada yang ketinggalan gitu ya. Kalau konsepnya simple, ini kalau kamu yang jadi terapan dari mata kuliah ini itu kalau kamu yang memperdalam jaringan komputer, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur ya, infrastruktur jaringan ya, ini penting. Tapi bahkan jauh lebih dari itu, karena sekarang profesi yang paling keren ya di dunia computer science itu kalau kamu pinter mengenerate data dan apalagi sampai melakukan analisa data ya. Jadi sekarang negara yang paling kaya itu bukan negara yang punya sumber daya alam yang hebat ya. Kalau kita Indonesia itu apalagi Sumatera Selatan ya, itu energi banyak ya, punya batu bara banyak ya, minyak banyak ya. Tapi nggak kaya-kaya juga gitu kan ya. Karena apa? Sekarang orang yang kaya itu orang yang bisa mengumpulkan data sebanyak-banyak. Yang kaya sekarang ya Facebook, Google gitu ya. Karena Google mengumpuli data yang di-generate oleh manusia sedunia ya. Kamu nak foto aja, jajan di warung, foto di-upload di Google kan. Di-upload di Facebook lah, di WA lah, itu semuanya punyanya grupnya Facebook kan. Di-upload di YouTube lah ya. Di-upload di web kamu lah, itu semuanya ditarik oleh Google ya. Karena itu Google punya data perilaku manusia sedunia. Makanya dia kaya ya. Kaya banget Google itu. Dia kalau pendapatan dari iklan, mungkin untuk bangun Indonesia bisa kaya raya ya. Tapi dia hanya dikuasai oleh satu perusahaan ya. Jadi sangat hebat ya. Jadi Amona hebat sekarang bukan punya harta kekayaan fisik ya. Kamu harus bisa mengumpulkan data, men-scrape data, mengenerate data kalau perlu ya. Nah, salah satu teknik untuk mengenerate data itu adalah dengan teknologi yang namanya Internet of Things ini. Nah, apa itu Internet of Things? Coba, saya mau bertanya, kamu bisa jawab pakai chatting, boleh ya? Atau dijawab langsung boleh. Kalau kamu pakai HP, lalu kamu jalan-jalan, kamu buka Google Map, itu Google-nya bisa tahu ya, jalan yang kamu lewati ini macet apa tidak. Posisinya lancar atau sedang, jadi ada warnanya itu ya, ada warnanya hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ya. Pertanyaan saya gini, dari mana Google mendapatkan data sehingga bisa memberitahu kamu tadi mana jalan yang macet, mana jalan yang lancar lalu lintasnya? Coba siapa yang jawab? Chatting boleh. Dari mana Google Map itu bisa mendapatkan data tentang kondisi lalu lintas di jalan yang kamu lewati? Coba jawab. Kuliah Dari dengan GPS, saya. Pak. Dari GPS, oke. Gimana caranya? Bisa jelasin? Caranya gimana coba? Nah, yang lainnya coba, ayo. Ya, Pak. Kuliah dengan saya harus aktif ya. Kalau cuma diem baik kuliah dengan saya, jangan minta nilai bagus. Kamu lulus, aku lulusi. Tapi nah, kalau minta nilai, Pak, saya mau jawab, apalagi A ya, harus bereja ya. Apa itu jawabannya? Kan kalau ya, halo, ya akan mendapatkan jalan-jalan. Mau putus-putus juga suara kamu ya. Chatting boleh jawabnya. Tadi sudah ada yang nyerempet pakai GPS itu Pak. Nah gimana cara kerjanya? Izin menjawab Pak. Ya silakan langsung aja. Langsung ngomong. Dari data historis dan data real time-nya Pak. Jadi mungkin di situ direcord dan data-data historis GPS dari pengguna itu. Dan juga dari real time GPS masing-masing user itu Pak. Itu dianalisa oleh mereka sehingga didapatkan data yang akurat Pak. Oh, gitu ya. Nah terus, cak mana dia bisa gambarnya di Google Map tadi? Kok di Google Map-nya bisa keluar gambarnya itu? Ya gimana caranya? Kok tahu misalnya di Sudirman cari tas macet hari ini ya? Cak mana dia? Oh, diem galau nih. Ingat kuliah dengan saya. Internet tadi Pak. Dengan internet. Oh iya pasti dengan internet ya. Iya. Jadi GPS itu sebagai sensornya Pak. Jadi sebagai Nah, media inputnya.
dan ya. Oke. Sekarang ini lagi pertanyaannya. Oke. Jadi kata kuncinya ada GPS, ada sensor ya, yang itu semuanya ada di HP kamu ya. HP kamu ini nyala terus. Kalau HP kamu nyala itu berarti HP kamu tuh ngasih data ke Google ya, tanpa kamu sadari ya. Google-nya nggak harus minta izin ke kamu itu. Kamu otomatis HP kamu tuh ngenjuk data ke Google setiap saat, bahkan ya. Sehingga Google bisa tahu kamu sekarang sedang di mana. Ini budak nih lagi kuliah, lagi di kampus, lagi di rumah nih, lagi di kantor. Tahu ya Google ya. Dan itu Google-nya gratis. Dan kamu suka lah ngasih ke Google-nya ya. Tidak usah perlu pening-pening Google kan. Tidak. Karena kamu kalau pakai aplikasi Android, ya sudah. Ikhlaslah data kamu ya. Bahkan kalau perlu privasi kamu sudah dimiliki sama Google kan. Nah, itu cara kerjanya ya. Jadi menggunakan sensor GPS. Sekarang coba kalau saya tanya lebih detail lagi. Kalau kamu pakai Google Map, itu akan lebih hebat lagi. Kamu bisa tahu kalau saya mau pergi bulan Maret, atau apa kita lebaran bulan apa? Lebaran kita bulan April kali ya. Nah, pas lebaran itu kok Google bisa tahu ini pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian macet di jalan X misalnya. Gimana caranya? Belum terjadi. Kita masuk ke tanggal yang depan. Kok Google-nya bisa ngasih tahu itu? Nah, ada yang bisa jawab? Dari mana Google Map ngasih tahu tentang prediksi kondisi lalu lintas? Siapa yang menjawab? Ayo. Dari data-data yang lalu, Pak. Data-data di tahun-tahun kemarin itu mungkin ngambilnya dari situ dia. Pakai cara apa itu? Yo bisa memprediksi itu pakai cara apa itu? Ya itu tadi Pak yang kata Bapak di awal tadi yang pakai internet dari data pengguna tadi. Tidak, ilmunya, teorinya pakai apa itu dulu? Algoritmanya. Analisis data, Pak. Nah, jadi karena Google sudah berhasil mengumpulkan data HP di seluruh dunia ya. HP ini bergerak dari mana ke mana disimpan semuanya ke Google, bukan hanya 1 tahun tapi data bertahun-tahun. Maka dengan teori konsep yang namanya data science, dengan ilmu data ya, di situ ada algoritma machine learning, maka Google bisa melakukan prediksi namanya ya, bisa memprediksi. Kalau kamu keluar rumah tanggal sekian, jam sekian, melewati jalan ini, kondisinya lancar, kondisinya macet, tahu itu Google. Dengan menggunakan data-data yang dia dapat dari beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Dia kumpulkan sepanjang tahun datanya kan. Nah, itu hebatnya Google. Saat ini kita sedang bercerita tentang penggunaan Internet of Things yang sudah sangat hebat kayak gitu ya. Jadi bukan cuma bisa kamu manfaatkan pada saat ini saja ya, bahkan kamu pakai untuk memprediksi bisa. Kalau hal yang baru sekarang, kalau kamu lewat di beberapa ruas jalan ya di Kota Palembang bahkan ya, itu dipasangi kamera. Kamu tahu kamera apa itu? Kamu lewat langsung nyala itu blitnya ya, terang, gitu kan? Nah, tahu nggak? Yang sedang dipasang itu juga adalah contoh alat Internet of Things. Jadi bendanya adalah kamera, dilengkapi dengan sensor cahaya itu, supaya ada cahaya terang, jadi nembus ke mobil kamu ya. Biasanya kamu mobil kan dikasih lapisan kaca film yang gelap itu ya, biar kamu ngapui di dalam mobil nggak kelihatan itu ya. Tapi ditembak dengan cahaya yang terang tadi, maka kelihatan. Nah, kamu lagi apa? Pakai baju apa tidak ya? Yang jelas sudah. Kamu pakai sabuk pengaman apa tidak ya? Kamu udah pakai sabuk pengaman, langsung difoto, simpan di server, langsung dicek plat nomor mobil kamu ya. Lalu ditagih kamu di rumah. Nah, kamu enggak pakai sabuk pengaman, langsung didenda gitu ya. Itu kendalinya pemerintah ya. Jadi pemerintah kalau mau dapat duit banyak mudah nanti, tinggal nagih aja orang yang melanggar ya. Kamu pakai motor melawan arus langsung difoto, ya kan? Itu dapat banyak tuh negara, bisa sehari dapat triliunan itu ya. Kalau nanti diterapkan ya, kan kamu orang Indonesia biasa melanggar lalu lintasannya. Makanya kalau kamu dikasih tahu jangan melanggar lalu lintas, itu berdosa ya. Nanti dapat hukuman dosa dari Tuhan, pasti nggak percaya kamu kan? Zaman sekarang diomongin dosa ya, diomongin agama, percaya kan? Karena kamu nggak percaya dengan agama, maka dipasangi alat tidak? Pasangi alat. Coba kalau dengan alat itu, kamu benar-benar nanti di rumah ditagih ya, ditunjukkan foto kamu. Nih, kamu ngelawan arus di jalan Kertapati ya, pada tanggal sekian, jam sekian, menit sekian. Kamu di denda ya. Mana kamu nak melawan juga? Nak mengelak. Tidak Pak, aku nak lewat situ. Mana baca kan? Karena itu alat. Jadi itu adalah Internet of Things ya. Ini adalah solusi yang bisa diberikan oleh kita yang memperdalam
teknologi informasi untuk mengendalikan masyarakat kalau perlu ya. Supaya kamu lebih tertib ya. Karena kalau cuma dikasih tahu ini melanggar nanti didenda, tak percaya dah. Nah, sudah sekarang difoto. Nah, itu gunanya Internet of Things ya. Nah, ini pengantar aja. Itu adalah salah satu gunanya Internet of Things. Sekarang bagaimana cara mempelajari Internet of Things ya. Jadi di slide ini kita akan belajar tentang bagaimana atau perangkat apa saja ya yang bisa dikoneksikan ke Internet of Things. Terus juga nanti kita akan belajar bagaimana antar peralatan itu bisa saling terkoneksi di jaringan ya, di Internet of Things. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan benda itu ya? What are things? Apa yang dimaksud dengan perangkat atau benda atau alat itu? Tentu yang bisa terkoneksi dengan jaringan Internet of Things itu adalah benda yang di ujungnya itu ada sensor. Karena sensor tidak bisa mengirim langsung ke jaringan, maka di atasnya sensor harus ada alat yang namanya microcontroller. Microcontroller bisa mengirim data langsung ke jaringan. Tapi microcontroller tidak bisa mengumpulkan data ya, apalagi dalam jumlah yang besar data. Tidak bisa. Karena itu butuh server untuk menyimpan data yang dikirimkan dari microcontroller. Microcontroller mengirimkan data yang di-generate oleh sensor, gitu ya. Karena itu butuh server, ya. Servernya untuk menyimpan, mengoleksi data yang dihasilkan, di-generate oleh sensor dan microcontroller tadi, ya. Terus, nah, kalau sudah ada kata server, ada kata microcontroller, maka kita orientasi kita tentu jaringan ya. Di sini ada jaringan komputer ya, ada jaringan yang bekerja di situ ya. Nah, nanti di sesi lain kita belajar bagaimana topologi dari Internet of Things ya. Ya kalau tadi dari bayangkan tadi kita sudah cerita ya bahwa gadget kamu itu adalah komponen Internet of Things. Jadi Android kamu itu adalah komponen internet atau bagian dari Internet of Things. Kenapa? Karena di dalam smartphone kamu itu ada sensor. Sensornya banyak loh itu. Ceklah, sensor apa saja yang terpasang di HP kamu itu banyak itu. Apalagi kamu pakai HP yang model terbaru kamu ya. Bukan hanya GPS ya. Ada sensor getar ya. Jadi Google itu bisa tahu ya. Kamu tuh sedang tidur, apa sedang jalan, apa sedang lari-lari, apa sedang bermotor atau pelan-pelan gitu ya. Maka ada sensor getar di situ. Kalau HP-nya diem selama berjam-jam, ini orangnya sedang tidur gitu. Kalau HP-nya bergerak santai, orangnya sedang aktif pakai HP gitu. Lagi main game atau lagi apa gitu kan. Karena ada sensor getar di situ. Ya kan? Itu jadi sebenarnya smartphone itu adalah salah satu komponen Internet of Things yang sangat kompleks ya. Karena di situ sensornya ada banyak. Pada gadget smartphone yang baru dia bahkan ada sensor untuk deteksi detak jantung gitu. Jadi penting untuk kesehatan kita ya, untuk deteksi tekanan darah ya. Jadi sensornya sangat kompleks. Itu apa yang dimaksud dengan thing tadi ya. Jadi thing yang bisa atau peralatan yang bisa terkoneksi ke Internet of Things adalah perangkat yang bisa mengkomunikasikan data ya. Jadi bisa menghasilkan data yaitu dari sensornya ya. Kamu misalnya masang sensor suhu di rumah kamu ya, maka kamu bisa mengkoleksi kondisi suhu di rumah kamu misalnya. Kalau dipasang di luar nanti bisa hubungannya dengan cuaca ya. Kalau bisa dipasang di dalam rumah ya bisa untuk mendeteksi kalau suatu saat terjadi suhu yang ekstrim dalam rumah kamu misalnya ya, kamu bisa tahu ya. Itu gunanya Internet of Things ya. Jadi di sini pengertiannya adalah ada sensor, ada microcontroller, ada jaringan komputer. Jaringan komputer ya tercakup di dalamnya adalah infrastruktur jaringan ya. Mungkin kalau jaringannya pakai wireless, tidak pakai kabel berarti ada jaringan ada alat WiFi ya atau access point ya. Kalau jaringannya pakai kabel, ada switch, ada router. Nah, gitu ya. Yang terhubung ke router, ke switch, ya ada server di situ ya.
ada komputer user yang lain misalnya, dan terusnya. Itu yang dimaksud dengan thing ya, atau perangkat apa saja yang terkoneksi ke jaringan Internet of Things. Nah, ini contohnya. Ya, yang tadi saya sebut dengan microcontroller ya. Ada dua arsitektur microcontroller yang saat ini populer ya, digunakan di dunia Internet of Things. Yang pertama yang disebut dengan microcontroller Arduino ya. Jadi Arduino itu nama perusahaan ya, perusahaan yang mengembangkan microcontroller ini. Jadi microcontroller sebuah, ini komputer ya, komputer yang kecil itu ya, karena dia bisa diprogram ya. Dia disebut mikrokomputer karena ya ada prosesornya ya, ada prosesnya. Terus kita bisa ngasih input ke perangkat ini, terus perangkat ini juga bisa menghasilkan output. Ya. Terus perangkat ini juga ada jalur untuk komunikasi dengan perangkat yang lain, misalnya ke jaringan tadi ya. Nah, ini Arduino ya. Nah, apa bedanya Arduino, apa bedanya yang satu ini lagi namanya Raspberry. Ini yang ini Raspberry. Kalau Raspberry ini benar-benar sebuah mini PC ya. Sebuah personal komputer yang kecil, karena di Raspberry ini ada operating sistemnya. Kalau Arduino tidak perlu diinstali operating system, ini nggak ada operating systemnya. Tapi di dalam chipsnya dia sudah bisa kita program dengan bahasa C gitu ya. Yang nanti di sesi lain kita singgung-singgung boleh. Meskipun ini lebih detail dibahas di mata kuliah itu loh ya. Kalau Arduino di pemrograman platform khusus ya, di teknik informatika ada mata kuliah namanya pemrograman platform khusus yang khusus membahas bagaimana memprogram microcontroller. Kemudian, nah kalau Raspberry ini tentu dia lebih kompleks sih, lebih canggih dari Arduino ya, kemampuannya dalam hal kemampuannya, karena dia sebuah mini PC, jadi ada operating systemnya. Kadang terapan lainnya orang gunakan Raspberry ini sebagai kalau mau bikin kamu smart TV. Jadi supaya TV-nya bisa main YouTube gitu ya, bahkan bisa main game gitu ya, itu bisa menggunakan ini ya. Jadi koneksinya dia lebih lengkap, ada USB, bahkan ada HDMI, ada ini ya. Nah, HDMI ini bisa ke monitor gitu kan, USB bisa ke keyboard ya. Bahkan ada jaringan UTP-nya ya, jaringan koneksi UTP-nya, terus biasanya dilengkapi juga dengan WiFi dia, bisa WiFi. Nah kalau Arduino yang standar ini, kalau untuk connect ke jaringan pakai WiFi, dia harus nambahin modul ya, ada modulnya ya, ada modul WiFi. Oke. Nah ini adalah contoh microcontroller yang membentuk Internet of Things ya. Nah, atau ini bagian dari things-nya kamu tadi ya, ada perangkatnya ya. Nah, jadi kalau di Arduino ini sebenarnya kalau untuk pembelajaran untuk pemula yang bagus belajar Arduino dulu ya. Tapi kalau kamu nak beli Raspberry boleh. Raspberry itu lebih mahal dikit ya. Ini kalau yang tipe 3 sekitar 500-an harganya ya. Kalau yang tipe terbaru udah sejutaan ya. Yang bisa operating sistemnya, memorinya lebih besar lagi gitu ya. Kalau Arduino nih yang tipe Uno yang standar ya. Nah, jadi belum terkoneksi ke WiFi ya, itu harganya sekitar 70-an ya. Nah, jadi jauh lebih murah nih. Dan perangkat sensor yang dipasang sudah ada banyak ya. Dia ada jalur kaki digital, ada jalur kaki analog ya. Karena beberapa sensor itu bisa cara kerjanya bisa beda ya. Ada yang dia menghasilkan data digital, berarti harus dikoneksikan ke jalur digital. Ada yang dia masih analog gitu ya. Ya, nah sebenarnya di mata kuliah lain ini dibahas lebih detail ya. Ada dua mata kuliah, satu pemrograman platform khusus yang menyinggung tentang ini Arduino ya, yang kedua mata kuliah embedded microcontroller. Ini dibahas lebih detail tentang isi hardware dari microcontrollernya ini ya. Dan microcontroller itu perangkat yang penting ya untuk membangun sebuah Internet of Things. Proses and control system. Nah, apalagi kalau kamu beli apa ini di sini mobil ya. Kalau kamu beli mobil tipe yang terbaru deh, itu bahkan katanya kalau kamu pergi ke bengkel ya, itu bengkel tuh bisa menarik data yang direkam oleh microcontroller, terus datanya dianalisis. Ini mobil ini sudah bergerak berapa kilometer ya, pernah mengganti perangkat apa saja misalnya deh. Kalau yang rusak ini, yang rusak di bagian apa? Itu semuanya terekam di dalam microcontroller. Nah, berarti mobil kamu itu adalah Internet of Things. Ya.
Apalagi kalau mobil yang masa depan nih, yang mobil bisa jalan dewek itu sangat Internet of Things ya. Jadi bahkan dia berjalan kemana terekam ya. Process. A process is a series of steps or action taken to achieve a desired result by the consumer of the process. Nah, jadi ada proses di situ ya, yaitu serangkaian tahapan itu ya, yang dilakukan ya untuk achieve a desired result ya, untuk menghasilkan sesuatu ya. Kemudian ada feedback. Jadi ya kalau bayangan kamu ada microcontroller ya, ujungnya microcontroller ada sensor gitu ya, maka saat sensor itu dia mengenerate data ya, misalnya sensornya kamera ya, kameranya sudah mengambil gambar foto dari plat nomor mobil kamu gitu ya, maka fotonya itu akan diproses oleh microcontroller ya. Prosesnya apa misalnya? Prosesnya misalnya mengirimkan ke server. Nah gitu ya, itu dimaksud dengan proses. Kemudian feedback is when the output of process affect to the inputnya. Jadi ya harus ada umpan balik ya. Jadi misalnya kalau tim riset saya dengan mahasiswa semester berapa itu kemarin ya, itu kami sudah berhasil membuat mesin penjualan kopi ya, coffee vending machine ya. Ini bahkan kemarin sudah saya urus hak ciptanya ya. Nanti kalau kita kembangkan nanti bisa untuk contoh produk dari kampus kita ya. Jadi di perangkat mesin penjualan kopi itu ya, coffee vending machine yang dikembangkan oleh tim riset saya itu ya. Saya ngajak mahasiswa juga untuk risetnya ya. Itu menggunakan sensor coin acceptor namanya. Jadi sensor coin acceptor itu sebuah sensor yang bisa mendeteksi koin mata uang ya. Ini uang 1000-an atau uang 500-an gitu ya. Nah, nanti dengan program kita bisa menghitung ya berapa uang yang dimasukkan itu dengan program ya. Dihitung pakai Arduino itu microcontrollernya ya. Nah, sehingga nanti kalau uangnya sudah memenuhi jumlah tertentu, nanti di perangkat coffee vending machine tadi ya, CVM tadi juga dipasang mini pompa ya untuk mengalirkan cairan. Cairannya tuh bisa kopi misalnya dari tangkinya ke gelasnya misalnya itu ya. Nah, berapa banyak cairannya itu mengalir bisa diatur dari programnya ya, dari delay-nya. Nah, itu hasilnya sebuah coffee vending machine. Nanti ya di sesi lain saya siapin videonya atau paling nggak fotonya, foto dari karya contoh pemrograman microcontroller ya yang digunakan untuk membuat coffee vending machine tadi ya. Oke, ini bagian-bagian dari proses and control system. Jadi ada proses, feedback, kemudian ada control system. Include a controller that use input and output to manage and regulate the behavior of the system and an attempt to achieve the success. Nah, jadi contohnya tadi ya, jadi untuk mengatur berapa banyak koin yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah vending mesin ya, kemudian memerintahkan pompa elektriknya untuk mengalirkan cairan ya, itu semuanya dikontrol ya, dikontrol melalui program yang kita masukkan ke dalam microcontroller Arduino misalnya. Oke, ini konsep-konsep dasarnya, karena ini baru kuliah pertama ya, nggak usah terlalu senang ya, kagak malah stres lanjut tak kuliah lagi kamu ya. Nah, ini karena sudah pernah kuliah dengan saya, jadi kamu harus aktif e-learning ya, untuk kalau pengen dapat nilai bagus, optimal harus aktif e-learning, pastikan kamu ngeklik semua aktivitas yang ada di e-learning ya. Kalau ada materi ya diklik, di-download ya. Ya, kalau dosen tuh tahunya kalau mahasiswa sudah mendownload, saya tahu loh ya, kamu yang mendownload materi ini sama Ida, saya tahu loh ya. Tidak, saya buka nanti di report completion di e-learning ya. Ya, kalau kamu sudah download ya harapannya dosen kamu sudah baca ya. Kalau sudah baca ya nanti kalau dikasih soal ujian bisa jawab kan gitu ya. Kamu sudah download dikasih soal ujian tidak bisa jawab juga ya berarti nasib kamu ya. Itulah
tugasnya mahasiswa ya mempelajari materi yang sudah diberikan ya. Dan kuliah itu yang bagus memang kamu harus termotivasi sendiri ya. Jadi jangan hanya berharap kamu dapat ngerti tentang materi yang harusnya kamu ketahui itu dari tatap muka dengan dosen ini, jangan ya. Ini kamu browsing sendiri di YouTube laju ya. Cari aja materi-materi di YouTube tentang Internet of Things, ada banyak sekali situ. Atau kamu mau ikut kursus online yang lain banyak yang disediakan di tutorial point ada ya. Atau dari Coursera ada yang Coursera yang Google itu ya. Nah, cuman mungkin kalau nyari yang gratis susah kalau di Coursera ya, banyak yang bayar ya. Atau belajar sendirilah ya, belajar dari materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada e-book atau link tutorial yang lain nanti saya sharekan di e-learning inilah ya. Jadi pastikan kamu aktif di semua link aktivitas yang saya pasang di learning ya. Nanti saya akan ngecek itu siapa saja yang aktif di learning, siapa yang tidak ya. Dan aktivitas di learning kamu akan menentukan nilai absen ya, absensi perkuliahan kamu ya. Komponen nilai yang lain ya seperti standar yang digunakan oleh kampus kita ya, nilai kamu tuh nanti didapat dari nilai tugas, nilai kuis, nilai mid, dan nilai UAS. Jadi amun tugas itu saya ambil dari aktivitas sambil learning boleh ya. Nanti siapa yang rajin buka e-learning, mengklik, mengupload tugas, sama yang tidak pasti kelihatan beda ya. Kalau kamu aktif di semua link ya berarti 100% nilainya kan gitu. Saya hanya masuk setengah semester Pak, ya, nanti kelihatan kamu berapa kali kamu centang ya. Nanti saya tunjukkan, saya kasih reportnya boleh ya. Itu nanti masuk ke nilai tugas. Jadi ini komponennya 15% ya. Nilai kuis nanti mungkin kita pertemuan paling cepat pertemuan 4 kali ya, 4 atau 5 nanti kita kuis ya. Nah jangan nggak ikut ya, kuis ini 15% ya. Kalau kok nggak ikut berarti lah kosong, lah hilang 15% nilai kamu ya. 15% itu kalau nilai komponen nilai yang lain dapat 100, kamu midnya 100, UASnya 100, baru dapat nilai 85 ya. Tapi mungkin nggak kamu UASnya dapat 100. Saharo lah rasanya ya. Kira. Ada sih kalau ujian saya ada yang dapat nilai 100 nanti. Saya ujiannya pakai multiple choice sama short answer boleh ya. Saya pikir ujiannya online ya. Kamu pernah kuliah dan saya tahu lah ya. Nah, tapi rasanya ujian online ya susah kalau contek-contekan ya. Karena ujiannya online saya tentukan waktunya ya. Jadi mending belajar ya. Apalagi mid dan UAS ya, jangan enggak ikut ya. Kalau mid enggak ikut mungkin dapat nilai C aja susah kamu ya, nilai bulat tengah mati ya. Hilang 30% ya. Kalau UAS enggak ikut ya sudah kamu ngulang aja ya, ikut SP atau ikut remedial kalau galak ya. Kalau UAS enggak ikut pasti enggak lulus sudah. Gitu kuliah kita. Kalau ada pertanyaan boleh. Siapa nak nanya? Ayo. Yang malu chatting boleh. Ini ada 18. Nah, kalau di siswa rasanya 20 lebih ya. Nah, lihat. Kuliah pertama sudah ada 2 orang atau lebih nih enggak ikut kuliah. Majulah ya. Jangan minta Izinannya Bapak. Boleh, silakan. Ini kan di jadwalnya kita kan hari Rabu, Pak. Ini hari Kamis. Apakah kedepannya nanti tetap hari Kamis apa gimana, Pak? Oke. Nah, itulah gunanya grup WA ya. Jadi jadwal nanti kita kompromi ya di WA ya. Saya pasti ngasih tahu lah. Kita mau kuliah. Ya kalau mau sesuai jadwal boleh nanti kita. Karena saya hari Rabu ini penuh banget jadwalnya. Terus kemarin kebetulan ada kegiatan saya, jadi saya nggak sempat ngurus e-learning ya. Baru malam ini terbentuk grup WA kita kan. Nah, jadi yang penting dipantau aja grup WA-nya ya. Nanti ya pasti kalau kuliah saya koordinasi dengan kamu ya. Kalau kamu bisa laju, kalau tidak ya kita kompromi lah. Yang penting minggu kita ada kuliah lah. Kira. Kalau saya jarang kosong loh ya kuliah ya. Nah udah saya kasih tahu nih. Kamu yang jarang kuliah pasti ketahuan dengan saya ya. Saya hafal nih siapa yang kuliah atau tidak. Nah sekali lagi pastikan kalau kamu klik gabung Zoom ya. Itu mengklik link yang ada di e-learning. Karena itu kalau kamu klik yang di e-learning itu langsung tercatat oleh e-learning. Nah, siapa yang mengklik, siapa yang tidak ya. Nah, ini saya pakai untuk absen ya. Kalau kamu tidak mengklik link yang ada di e-learning, tidak terabsen nanti ya. Karena itu link yang ada di e-learning itu jangan di-share ya. Jangan di-share, diberikan ke teman-teman kamu ya. Mungkin
paling kendalanya Pak, saya belum bayar SPP ya, belum punya bisa buka e-learning ya. Sudah uruslah ya. Kalau amun materi nanti saya pasang lagi di YouTube boleh. Materi Izin apa? Pak, Ya, silakan. itu link yang dimaksud tadi Pak, itu kan ada dua Pak, ada yang join Zoom meeting atau yang HTTPS itu Pak, atau terserah Pak. Kamu klik aja, pokoknya yang warnanya hijau itu berarti kan link, bisa diklik. Kamu klik itu aja, Oh, asal kamu klik itu, jadi nanti kamu sembarang langsung ya? masuk ke Zoom kan. Kalau masuk Zoom-nya lewat link tadi, itu maksudnya, itu kamu dicatat oleh aplikasi e-learning Bina Dharma SID itu. Iya, Oh, kamu ngeklik link itu berarti angka absen kamu, masuk kamu, hadir kuliah. Iya, nah, cek lah, ini kan cuma ada 18 mahasiswa nih, partisipannya 18. Dikurangi saya berarti 17. Setahu saya di siswa ada 20 lebih yang ada di kelas ini. Artinya paling ada 3 mahasiswa lebih nih yang nggak ikut kuliah ya. Ini kelihatan di e-learning siapa yang ikut kuliah siapa tidak ya. Itu maksudnya ya. Oke, Pak, sama ada yang lagi. di deskripsi introduction itu Pak, itu kok pengantar konsep simulasi Pak. Oh, sorry, itu enggak. Kalau konten yang di atasnya mungkin aku belum sempat ngedit ya. Nah, nanti kita pilih ya. Yang penting kamu baca atau mendownload materinya itu aja lah ya. Materi PowerPoint yang saya pasang linknya di e-learning itu silahkan diklik, di download, karena nanti soal-soal ujian pasti saya akan bikin berbasis materi yang saya sharekan itu ya. Oke, begitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kuliah pertama ini sampai di sini dulu ya. Untuk jadwal selanjutnya nanti kita bisa kompromi ya lewat grup WA nanti ya. Saya akan pasti akan kasih tahu dulu di WA kalau kita mau kuliah ya. Kalau kamu nggak sanggup ya ngomong aja ya. Kalau saya sih senangnya sore sih kuliahnya ya. Sore-sore hari itu lebih enak ya. Karena kadang saya berpikir mungkin kamu ada yang pegawai ya. Kalau sore mestinya lah selesai pegawai ya. Sore sekitar jam 4 tuh boleh kuliahnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Kalau jam 4 jam balik Pak. Oh, ya, oke, nanti ya kita Iya, jam ngomongin berjalan. jamnya bisa. Ya kamu apa ngasih tahu aja di grup. Kamu biasanya kuliah apa jam berapa gitu lah ya. Boleh. Karena kita kuliahnya pakai e-learning, nanti yang penting di setiap minggu itu ada bukti bahwa kita kuliah. Buktinya bisa Zoom record ini ya. Nanti kuliah kita bisa rekam ini. Nanti saya pasang di e-learning. Nanti jangan khawatir lah. Kamu yang ketinggalan boleh nonton lagi di e-learning ya. Dan juga nanti mungkin kita menggunakan aplikasi Padlet ya, padlet.com ya, untuk membuat aktivitas diskusi ya, di web komunitas itu, pakai padlet.com. Nanti di lain waktu kita bahas ya, cara menggunakannya. Oke gitu, ada pertanyaan? Lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian nih. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.